Laporkan informasi terjadi 65 di wilayah Jalan Glatik 1, di wilayah Jalan Glatik 1. Untuk api semakin berkobar, api makin berkobar. Cukup besar demikian. Mohon izin untuk bantuan rekan-rekan, Api semakin berkobar demikian. Portable arahkan ke dalam sini. Portable majukan sini aja. Kalau ada portable majukan sini. Sudah dibagi di depan sama di sana sudah. Portable dipikul aja ke sini. Ini rumah ini kena, rumah ini nyala. Nih, rumah ini nyala. Kesini sudah apinya. Melaporkan untuk api semakin merambat, api semakin melebar demikian. Kondisi bangunan terbuat dari kayu. Posisi di Glatik 1. Glatik 1, informasi. Diperlukan bantuan segera. Api semakin membesar, mohon bantuan segera. Di belakang sana tuh ngeblok kan? Api ke sana loh. Api ke belakang sana loh. Ada yang blok, masuk situ di portable. Di sana api makin sebelah sana, soalnya di sana kayu lebih banyak lagi. Tangki tadi ada di belakang. Ini sampai pinggir sungai sana soalnya ini. Api sudah masuk belakang rumah ini tadi belum loh? Api sudah masuk ke belakang. Ini loh bahaya juga loh. Iya, itu sama nyebar dia nyebar. Itu di belakang sana, ke sana juga dia. Jadi sudah, yang ini mau jadi juga. Ini sudah jadi dari tadi. Ya, seharusnya dikepung mulai tadi. Portable sebagian hutan soalnya. Bang. Ada yang kejebak dari dalam? Masih nunggu informasi anunya nih. Katanya ada itu juga, tanpa orang belakang. Tahu di sini ada orang tua tinggal di sini. Hah? Ada orang tua yang di sini. Nah, Tahu ya? itu perasaan itu bangsawan unik. Nih bangsalan iya rumah penggali ya di sini dari sini. Ya, Kayu kan? semua rata-rata. Nah, ya. Nah, Di sana makin jadi makin merambat ke sana, makin ke dalam dia. Dan rumah hijau ini sudah jadi. Saat ini rekan-rekan sedang mengupayakan pemadaman karena kondisi api sangat besar, demikian. Belum diketahui apa ada korban atau tidak di lokasi demikian. Jadi untuk informasi api semakin membesar dan merambat ke bagian kiri dan kanan bangunan, demikian.
dari situasi TKP 65 di Jalan Gratik 1. Untuk api sudah mulai bisa diatasi secara perlahan oleh rekan-rekan dari Damkar dan relawan Kota Samarinda. Tapi untuk informasi lanjutan belum diketahui apakah ada korban jiwa atau korban luka akibat kejadian ini, masih belum diketahui. Jadi masih diupayakan rekan-rekan untuk melakukan pemadaman. Sebagian rekan-rekan sudah melakukan pemadaman dari area titik yang lain, jadi api bisa diminimalisir. Baik, untuk sebagian lokasi sudah berhasil dipadamkan, tapi sebagian lagi masih dalam upaya penanganan ya. Di sebelah sana masih dalam upaya penanganan dari rekan-rekan di Damkar dan relawan Kota Samarinda. Untuk areal yang di depan kita ini alhamdulillah sudah padam, jadi masih ada beberapa titik api lagi dan rekan-rekan masih melakukan pembasahan. Jadi ada satu area yang masih cukup mengepul asapnya, yang masih ada titik api. Jadi untuk rekan-rekan masih berupaya melakukan pemadaman. Rekan-rekan masih berupaya melakukan pemadaman, demikian. Untuk korban alhamdulillah negatif ya. Jadi tadi sempat ada yang histeris karena melaporkan 4 anggota keluarganya terjebak, tapi alhamdulillah tadi dapat informasi bahwa keempat anggota keluarganya sudah dievakuasi ke langgar di dekat sini. Untuk material bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu, jadi api dengan cepat membesar, demikian. Untuk total rumah belum diketahui berapa jumlah rumah, dan berapa rumah tunggal maupun bangsalan belum diketahui lagi. Jadi rekan-rekan melakukan pemadaman dari beberapa titik ya, dari beberapa titik. Titik utama di tempat kita saat ini, sebagian di belakang sana maupun di areal belakang lagi. Di depan kita sana masih ada rekan-rekan lagi yang melakukan pemadaman.
Jadi rekan-rekan dari relawan Kota Samarinda maupun Damkar Kota Samarinda sedang berupaya untuk melakukan pemadaman secara menyeluruh. Jadi beberapa area sudah melakukan pembasahan, beberapa lagi masih upaya pemadaman, demikian. Mengingat masih ada beberapa titik api yang masih berkobar karena banyaknya tumpukan seng, demikian. Jadi karena material bangunan terbuat dari kayu dan atap bangunan terbuat dari material seng ya, maupun aluminium, jadi sedikit menyulitkan melakukan pemadaman karena titik api tertumpuk oleh material-material seperti itu. Seperti yang bisa kita lihat di depan kita ini banyak tumpukan seng, dan dimana di bawahnya itu ada bara api yang masih menyala maupun mengeluarkan kepulan asap tebal. Titik api awal di mana? Di sini. Dari rumah depan sini. Itu warung kan sebelahnya? Nggak tahu, kita datang pokoknya sudah gede yang di sini. Ah. Jadi awal dari sini baru kelambat ke belakang. Soalnya tadi di depan situ sempat kayak gas bocor itu. Ya, ada ledakan juga. Sempat ada, baru datang tadi sempat berapa kali ledakan emang ada. Iya. Entah dari tabung atau apa itu belum tahu lagi. Awalnya kenapa bisa jadi gede karena listrik itu belum padam, jadi sudah coba di. Tiba-tiba langsung gede gitu aja apinya. Iya. Pas datang tuh memang sudah besar. Ini wilayah Gatik 1 kan ya? Iya. Kemarin ya? Cuma RT-nya nggak tahu gitu meter berapa. RT 13. Ya 13. Oh iya. Blok B ini ya berarti ya? Ini masuk blok B. Blok D. RT 13 blok D. Belakang sana masuk blok. Blok apa soalnya? Nah, kurang tahu kalau belakang sana. Soalnya ini kan nyambung nih dua blok ini. Nah, Blok B sama blok A, blok C depan rasanya. Oke di sebelah sana, belum tahu lagi. Belum bisa manuver ke sana soalnya penuh di depan. iya, depan penuh. Penuh sudah, jadi kepung portable semua. Portable tangki pada jejer di depan semua itu. Untuk perkembangan terbaru di lokasi 65, tepatnya di Jalan Glatik, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, RT 13, Blok D dan C. Tadi informasi dari warga untuk alamatnya. Jadi untuk sementara informasinya perkembangan terbaru, situasi sudah dapat diatasi, sudah mulai penurunan, semua sedang melakukan pembasahan di beberapa titik. Sebagian lagi sudah dalam keadaan TKA, sebagian lagi masih dalam proses pembasahan. Untuk bangunan masih belum diketahui berapa jumlah pastinya, tapi untuk secara visual lebih kurang sekitar 9 sampai 10 bangunan lebih kurang. Itu belum tahu apakah itu sudah data fix bangunan atau belum, tapi untuk data sementara bangunan lebih kurang 9 atau 10 bangunan lebih. Karena di sini ada rumah tunggal, ada rumah bangsalan. Jadi kalau dihitung dari visual ya kurang lebih sekitar 9 sampai 10 bangunan untuk sementara. Untuk data update lanjutannya nanti akan kami sampaikan di keterangan dari video ini. Jadi untuk situasi sudah dalam keadaan TKA. Situasi bisa dibilang sudah dalam keadaan TKA, dan rekan-rekan sudah melakukan pembasahan di beberapa titik untuk mencegah terjadinya kobaran api kembali. Ingat beberapa bangunan yang diutamakan dalam pembasahan adalah di ujung karena di ujung itu masih ada material-material bangunan yang masih utuh. Jadi takutkan nanti bara apinya kembali menyala dan api kembali berkobar. Jadi untuk mencegah hal itu teman-teman masih melakukan pembasahan di area ujung, di area depan yang bisa dilihat sendiri nih, di zoom sedikit. Nah, itu daerah depan sana itu masih melakukan pembasahan ya. Di bagian depan sana masih melakukan pembasahan karena di sana material kayunya cukup banyak yang masih utuh, jadi dikhawatirkan kalau masih ada bara api takutnya terjadi kobaran api kembali. Karena material sebagian besar sekitar 90% material terbuat dari bahan kayu
material kayu. Ada beberapa rumah juga yang terdampak dari kebakaran ini, tapi belum diketahui berapa rumah yang terdampaknya. Yang pasti secara visual satu bangunan beton di depan itu terdampak. Di area blok D belakang juga ada beberapa bangunan yang terdampak itu ya. Jadi situasi sudah bisa diatasi oleh rekan-rekan dari Disdamkar dan relawan Kota Samarinda. Untuk kondisi cuaca di TKP saat ini mulai mendung. Di mana? Ada dapat kah? Jadi untuk update informasi sementara diinformasikan ada yang menginformasikan ada korban. Cuma kami belum ketahui pasti apakah ini benar-benar ada korban jiwa atau tidak. Karena rekan-rekan masih berupaya melakukan penyisiran. Ada no? Hei, fokus yang di sini, fokus. Rumah ini. Yang udah diam, fokus. Informasi yang anak kecil ya. Anak kecil. Jadi informasi awal ini baru diterima ada anak kecil 3 orang. Karena waktu buka nggak bisa keluar dia. 3 orang kan halus. Informasi awal ya, ini baru informasi awal, jadi kami belum bisa ngefikskan bahwa ada korban atau tidak. Karena informasi awal pertama tadi sempat ada yang bilang 4 orang di area sekitar sini tapi sudah dievakuasi. Namun ada lagi informasi masuk ada 3 orang anak kecil di area tengah sana. Jadi masih dilakukan penyisiran dulu apakah benar atau tidak ada. Jadi masih dalam melakukan penyisiran untuk di lokasi. Rekan-rekan dari Disdamkar juga sedang melakukan upaya penyisiran di lokasi. Karena diinformasikan di titik itu ada 3 orang anak kecil informasinya. Untuk titik yang pertama 4 orang dievakuasi di Langgar. Ya udah. Di Langgar itu udah aman. Jadi yang ini yang terbaru lagi. Informasi sini, Wan. Takutnya lari. 3 soalnya. 3 kan. Tangan terbaru di TKP untuk informasi tadi, alhamdulillah informasi yang didapat untuk korban yang sempat diinformasikan negatif ya. Jadi negatif ada korban ya. Jadi untuk korban negatif, rekan-rekan sebagian sudah mulai persiapan kembali ke posko. Untuk situasi sudah dalam keadaan TKA. Tadi untuk keterangan dari warga yang menjadi korban, untuk warga yang menjadi korban di situ tadi, informasi dugaan awal listrik ya, dugaan awal listrik. Ibu itu tadi bilang listrik kan, ibu Timor di situ. Coba ditanyain. Listrik kan. Iya tadi, ibu-ibu yang nggak berjilbab Pak. Iya yang di sini kan daster. Nggak berjilbab, daster. Iya, Orang Timor. saya tanyakan Listrik tadi. ya, Iya. dia bilang listrik. Soalnya di MCB langsung meledak tadi MCB-nya. Yang meledak pertama listrik. MCB di situ di daerah dekat sini katanya. Langsung gede aja api itu. Jadi dugaan awal dari keterangan korban yang rumahnya terbakar, api berasal dari listrik ya, korsleting arus pendek listrik dari salah satu bangunan. Karena begitu beliau melihat itu api sudah mulai membesar di titik yang dimaksud, titik awal jadinya korsleting listrik. Jadi untuk situasi dalam keadaan TKA ya, rekan-rekan sudah persiapan untuk kembali ke posko masing-masing. Sebagian relawan yang memang wilayahnya di sekitar area yang terbakar masih standby di lokasi. Beberapa juga masih melakukan tahap pembasahan maupun pendinginan. Jadi itu saja informasinya. Untuk jumlah bangunan terbakar masih belum diketahui berapa banyak jumlah bangunan pastinya. Tadi sempat masuk informasi data sementara 5 bangunan tunggal dan 3 buah bangsal 30 pintu, itu informasi sementaranya. Nanti data pasti akan kami update lagi di keterangan dari video yang kami sampaikan ini.
kejadian sekitar pukul 10 pagi. Jadi kejadian sekitar lebih kurang pukul 10 pagi. Jadi bisa dibilang kalau jam kejadian tepatnya antara jam 9.50 sampai jam 10 pagi itu awal kejadian itu. Jam 9.50 sampai jam 10 pagi itu awal kejadian. Cuma nanti akan kami sampaikan jam fix informasi awal masuknya. Informasi awal masuknya jam berapa nanti kami sampaikan kembali. Karena informasi masuk di data kebencanaan itu sekitar jam 10. Jam 10 pagi. Jam 10 pagi informasi masuk. Kemungkinan kejadian itu kalau tarik mundur sekitar 5 menit atau 10 menit ke belakang, proses terjadinya api mungkin sekitar pukul 9.50 itu awal mula terjadinya api ya. Awal mula terjadinya api ditarik 10 menit ke belakang dari awal informasi masuk itu sekitar pukul 9.50 pagi waktu Indonesia Tengah. Lokasi kejadian Jalan Glatik 1 RT 13 Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, RT 13 Blok C dan D. Itu informasinya. Supaya rekan-rekan masih melakukan pembasahan. Ini karena masih ada beberapa titik api, masih ada yang standby beberapa. Jadi mungkin itu aja informasinya untuk situasi dalam keadaan TKA. Alhamdulillah negatif pada korban jiwa. Selamat siang, kembali waspada 813.